Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua bosku. Salam NKRI, salam merah putih. Ya, pada acara serah terima jabatan kemarin, Gubernur DKI Jakarta yang terpilih Pramono dan Bang Rano Karno, kok bisa-bisa ya Pak Mulyono ini nggak hadir? Dia kan mantan gubernur. Ternyata ada yang mengatakan masyarakat DKI Jakarta itu sebenarnya kecewa karena pernah dipimpin oleh Gubernur Mulyono. Dan ternyata ada momen menarik di situ saat Mulyono disebutkan namanya, peserta bersorak ketika nama Mulyono disebut. Ada apa sebenarnya? Bukti bahwa memang dia sebenarnya tidak diharapkan menjadi gubernur kemarin ya. Oke bosku, tanpa berbasa-basi mari kita simak videonya. Pas acara serah terima jabatan gubernur tadi Sertijab. ada momen lucu dan gue suka banget. Gubernur periode 2012-2014 Bapak Bapak Joko Widodo. Gubernur periode 2014-2017 Bapak Basuki Cahayapurnama. Pas Ahok tepuk tangan. Ngeri. Gubernur periode 2017-2022 Bapak Anies Baswedan. Tepuk tangan juga. Ini merupakan suatu bukti kalau si Jokowi adalah mantan gubernur Jakarta paling disesali sama warga Jakarta. Mungkin karena banyak yang berpikiran kalau dia itu jadi gubernur Jakarta cuman untuk jadi batu loncatan buat nyapres doang. Dan gak pernah serius untuk ngebenerin Jakarta. Dan sekarang gue percaya dengan kalimat, biarlah waktu yang akan menjawabnya. Jadi inilah jawabannya. Ternyata si Jokowi emang udah gak beres dari dulu. Terus apakah gue nyesel? Nyesel, pakai banget. Terus kenapa baru nyesel sekarang? Karena yang namanya penyesalan itu pasti datangnya belakangan. Kalau di depan namanya pendaftaran. Sabar bang, sabar. Apa lo? Pak, terkait kemarin kan Gubernur DKI juga, mantan Gubernur DKI juga diundang untuk pelantikan. Respon namanya disorak ke saat Sertijab Pramono Rano Karno. Jenengan kan nggak hadir. Jokowi ya, biasa. Undangannya datang itu sore. Oh gitu. Sore. Jadwal saya sudah terencana dan padat. Oh Jadi padat jadwalnya. nggak bisa. Ngeri ya. Dan saat Tapi ulang tahun Gerindra kok bisa hadir ya? kan ada yang saat menyebut nama Acara jenengan di DKI acara kemarin kan nggak ada hadir. yang kayak gitu Pak. Gimana? Ya biasa. Serah terima jabatan nggak hadir. Siap. Acara Partai Gerindra ulang tahun Gerindra hadir. Belusukan hadir. Agak lain memang orang ini. Bentar. Ya. Boleh foto Bapak. Untuk dididik keras, coba kalau dididik manja, laber dikit pilihannya 02, takut dikit bilangnya hidup Mulyono, marah dikit bilangnya ndasmu. Ampun dah, we walk the talk. Emang rakyat Kenapa, nyuruh Bang? kepala daerah ikut retret? Urgensinya apa sih ikut retret selain ngabisin anggaran? Kepala daerah itu tidak tunduk sama presiden, beda sama menteri. Menteri baru tunduk sama presiden. Kepala daerah tunduknya sama rakyat di daerahnya masing-masing. Ini sih menurut gue statement paling bodoh dari seorang mantan presiden Republik Indonesia. PA. Pak, terkait PDIP Pak yang meminta kepada kepala daerah yang dari PDIP untuk menunda ikut retret, gimana Pak pendapatnya? Ini kan urusan kepemerintahan nih. Yang diundang kepala daerah, yang mengundang presiden, ya mestinya hadir, datang, karena mereka dipilih oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara, bukan untuk yang lain. Lihat situasi kayak gini gimana Pak, dari gejolak politik dan masyarakat juga seperti ini? Iya biasa.
Tanggapan terkait pernyataan Pak Hasto kemarin untuk meminta Pak Jokowi diadili gimana? Ya kalau ada fakta hukum, ada bukti hukum ya silakan. Ini parah nih. Menye-menye, ternyata gaya Pak Prabowo diambil dari gaya emak-emak ya. Saya juga baru tahu guys. Tuh. Nah kan? Nah. Ini parah nih. Ternyata meniru gaya emak-emak beliau nih. Tenang. Aduh. Persis kan? Ini parah nih. Berarti beliau ini sering nonton TikTok ini. Tenang. Aduh. Ini parah nih. Tenang. Aduh. Ini parah nih. Gitu rupanya ya latihannya Pak Prabowo. Sangat sulit sekali mencari kerjaan walaupun perjuangan. Kasih paham Bang Betungki. Dulu waktu ada abang aku Bang Anies Baswedan nggak kalian pilih. Sekarang udah mengeluh kalian Betungki kalian. Ya kan? Kalian makan ya. Kalian makan pilihan kalian. Makan banyak-banyak. Oke gas aja. Joget-joget aja kalian. Aku bilang cari pemimpin tuh yang cerdas, yang smart, agamis, nasionalis. Bukan karena sederhana. Ini aku suka kali nih. Sederhana kali ini. Ini lucu kali, gemoy kali. Kalian kira Betungki kali kayak gitu cari pemimpin. Ini kalian makan nih pilihan kalian makan banyak-banyak. Apa yang kalian tanam itu yang akan kalian panen. Makan banyak-banyak ya. Habis Betungki dalam kubur kalian. Buat pendukung Pak Anies tetap Betungki dalam kubur. Insyaallah kita akan kembali di 2029. Amin ya rabbal alamin. Itu saya sebut palsu karena tentu Jokowi senang karena Mulyono senang KPK tangkap Hasto. Ditahan tuh. Tentu Gibran senang karena Hasto ditahan itu. Bahkan Gibran tadi beredar postingan saudara Gibran yang memperlihatkan bagaimana seorang kader PDIP, saudara siapa namanya Masinton itu, dan Masinton justru mengatakan ya karena saya pejabat negara. Jadi kita mulai lihat bagaimana mental kader itu akhirnya makin lama melemah justru karena dihisap oleh semacam keagungan kekuasaan. Kekuasaan itu begitu dikasih jabatan maka seseorang yang tanpa kapasitas pun lalu tumbuh menjadi megalomania itu karena dianggap bahwa pangkat dan baja melekat pada dia itu bisa menundukkan psikologi orang. Itu memang sudah terjadi. Jadi sekarang kita lihat Jokowi mengambil psikologi itu dengan meminta atau menghimbau dalam bahasa beliau itu, tetapi sebetulnya dengan upaya jahat itu memecah belah. Jadi kelihatannya Jokowi senang Hasto ditangkap, maka dia lanjutkan logikanya. Kalau ditangkap maka sudah melemah PDIP. Kalau sudah melemah maka bisa diacak-acak lagi oleh Jokowi. Kalau bisa diacak-acak maka nanti di Kongres Jokowi akan atur supaya siapa jadi sekjen atau bahkan topping down, menjatuhkan dengan berbagai macam cara kedudukan Mega sebagai ketua partai. Tapi itu yang boleh kita sebut sebagai ambisi yang akhirnya terbuka, sesuatu yang terpapar ke publik. Bagaimana bahkan tanpa kekuasaan formil pun Jokowi masih ingin merampok PDIP. Nah, apa masalah di situ? Kalau kita rumuskan itu kayak mantan tapi masih mantau. Nah itulah posisi. Benarkah penangkapan Hasto ini menjadi ancaman bagi PDIP yang akan diobok-obok oleh Pak Mulyono seperti kata Bung Rocky Gerung? Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan cantumkan di kolom komentar. Jangan lupa tersenyum. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.